Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ma'rifah Beladia dari kelas 10 MIPA 4. Pada video ini saya akan menjelaskan materi PPKN bab 6 mengenai ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut pembahasannya yang akan saya bahas. Integrasi nasional merupakan proses menyesuaikan dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Mempertahankan integrasi nasional Indonesia adalah tindakan yang harus dilakukan setiap waktu. Apalagi negara Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dengan masyarakat yang memiliki karakteristik masing-masing di setiap wilayahnya. Selain itu, secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terdapat banyak ancaman yang mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia, baik dari pihak eksternal maupun faktor-faktor internal yang ada di negara Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki keanekaragaman budaya dan juga keanekaragaman agama yang sangat tinggi. Sangat mungkin terjadi miskomunikasi dan konflik yang nantinya dapat berujung kepada pemberontakan dan kerusuhan terbuka. Negara kita juga terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu pada jalur perdagangan antara Asia dengan Afrika dan Eropa. Lokasi ini tentu saja memberikan Indonesia posisi yang sangat strategis dalam berpolitik di luar negeri. Untuk mewujudkan persatuan Indonesia, sesuai dengan amanat Pancasila, kita harus memahami terlebih dahulu apa saja yang menjadi ancaman dan bagaimana cara menanggulangi ancaman tersebut. Sosial budaya dan sosioekonomi merupakan salah satu aspek yang penting dalam integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dari bidang sosial budaya dapat muncul di dalam ataupun di luar negeri. Ancaman terhadap integrasi negara dari bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri antara lain adalah kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, ketidakmerataan pembangunan dan akses kepada fasilitas politik yang menyebabkan kecemburuan sosial. Perbedaan status antar lapisan masyarakat dapat menyebabkan konflik antar golongan. Munculnya etnosentrisme dan egoisme yang berlebihan yang nantinya dapat bermuara kepada separatisme dan pemberontakan terbuka. Juga munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengganggu tatanan hidup masyarakat. Sedangkan ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya yang berasal dari luar negeri yaitu yang pertama, masuknya budaya-budaya luar yang mungkin kurang cocok dengan kebudayaan Indonesia seperti clubbing dan mabuk. Yang kedua, masuknya kebiasaan konsumtif dan materialistis. Yang ketiga, masuknya kebudayaan individualisme yang bertentangan dengan asas gotong royong yang dianut bangsa Indonesia. Yang ketiga, pragmatisme berlebihan tanpa mementingkan nilai kekeluargaan, pertemanan, dan saling membantu. Yang terakhir, pergeseran-pergeseran sosial budaya ini lama-kelamaan dapat menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan sentuhan budaya yang seharusnya menjadi bagian dari identitas bangsa. Hal ini mungkin saja akan bermuara kepada disintegrasi nasional karena sudah tidak ada satu budaya dan identitas yang menyatukan bangsa Indonesia. Ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial budaya yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakadilan.
Hal inilah yang menyebabkan adanya pangkal permasalahan seperti contohnya separatisme, terorisme, dan bencana. Sedangkan ancaman dari luar negeri ada kaitannya dengan media massa yang menunjukkan gaya-gaya orang luar negeri yang kemudian dicontoh oleh sebagian orang yang berasal dari dalam negeri. Padahal gaya hidup tersebut mungkin tidak cocok bagi identitas-identitas bangsa. Contohnya adalah gaya hidup konsumtif dan ingin menggunakan barang-barang produk hasil buatan luar negeri, serta sikap individualisme yang memudarkan semangat gotong royong dan solidaritas bangsa atau solidaritas sosial. Adapun ancaman terhadap negara yang terjadi saat ini, yaitu merebaknya virus corona yang berdampak sangat besar, tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga berdampak dalam bidang perekonomian, termasuk pada kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan proses pembelian jasa ataupun barang. Dengan semakin banyaknya warga Indonesia yang positif menderita COVID-19, maka pemerintah harus membuat kebijakan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja. Untuk mencegah makin meluasnya penyebaran virus tersebut, aktivitas masyarakat menjadi lebih terbatas. Bahkan, aktivitas berbelanja dan sekolah pun juga banyak dilakukan di rumah melalui situs-situs online yang dikenal sebagai all shop dalam perbelanjaan dan daring dalam pendidikan. Godaan konsumtif semakin besar karena kita di rumah, sedikitnya pekerjaan yang kita lakukan, maka kita memiliki banyak waktu untuk membuka situs-situs perbelanjaan online yang membuat kita makin terpapar dengan berbagai program yang ditawarkan. Perilaku konsumtif sendiri merupakan salah satu ketidakformalan perilaku konsumsi yang tentunya harus dikurangi, bahkan sebisa mungkin harus dihindari, terutama oleh para orang-orang dengan kemampuan finansial biasa-biasa saja. Namun kenyataannya, seringkali orang-orang yang berperilaku konsumtif banyak terlibat hutang piutang demi menutupi gaya hidupnya. Harus berurusan dengan pihak penagih utang, terjebak dalam gaya hidup materialistis dan hedonisme sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, tidak memikirkan masa depan, tidak memiliki tabungan dan investasi karena selalu habis untuk berbelanja dan sederet efek negatif lainnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku konsumtif ini secara ekonomi dapat juga membantu menggerakkan perekonomian, antara lain menambah pemasukan pajak, membuka dan mempertahankan lapangan pekerjaan, menciptakan pasar bagi para produsen barang, dan memperluas peluang usaha baru. Tidak ada salahnya dengan tawaran yang diberikan perusahaan e-commerce. Sama halnya tidak ada salah dengan iklan. Perusahaan berhak dan tidak dilarang untuk membuat berbagai program pemasaran yang bertujuan untuk menarik hati konsumen, yang berujung pada pembelian dan peningkatan penjualan. Karena konsumen adalah bagian penting dari keberlangsungan hidup suatu usaha. Namun, sebagai konsumen, tentunya kita harus lebih bijaksana agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif. Jangan sampai ketika virus corona mereda,
muncullah virus-virus baru yang bernama virus konsumtif. Maka dari itu, marilah kita bekerja, belajar, beribadah, dan berbelanja secara bijaksana dari rumah. Sekian materi yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.